Saudara-saudari terkasih, karena tanggal 2 Mei Hari Pendidikan, bulan Mei, bulan Maria, maka kita padukan dua hal itu dengan judul renungan Maria, Ibu Pendidik dengan kasih dan kesetiaan. Keibuan Maria tidak diragukan. Ia dapat menjalankan peran itu secara penuh. Sejak awal hidup Yesus dari palung Betlehem hingga palang Golgota di kayu salib, bukan kesetiaan dan kasih sayangnya kepada Sang Putra yang sepele, tetapi sungguh tiada tara. Tugas memanggul beban yang berat, tetapi tekadnya bulat, dinyatakan dengan totalitas untuk Yesus. Dengan menerima tugas panggilan menjadi ibu, tatkala memberikan jawabannya kepada Gabriel si pembawa berita dengan mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas bab 1 ayat 38 itu. Fiat voluntas tua, demikian dalam bahasa Latinnya. Sebagai ibu, Maria telah dinubuatkan oleh Simeon di Bait Allah bahwa ia akan mengalami kepedihan hati, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Injil Lukas bab 2 ayat 35. Kepedihan yang teramat sangat dalam itu terlihat tatkala Maria harus memangku Yesus, anaknya, saat diturunkan dari tiang gantungan salib. Sebagai ibu, Maria juga memiliki perhatian penuh pada putranya. Perhatian penuh itu ditampakkannya ketika Maria harus mencari-cari Yesus yang ternyata ditemukan masih di Bait Allah. Peran keibuan Maria. Meskipun setiap peristiwa tak terpahaminya, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Tatkala Yesus berusia 12 tahun, awal masa remajanya, seperti layaknya anak remaja pada umumnya, Yesus pun mengalami sisi psikologi serupa, bahwa mulai pada usia itu anak mulai memiliki kecenderungan antara lain mengambil jarak dengan orang tuanya. Saat itu merupakan saat pencarian jati diri, berani berpikir kritis, berani membantah, percaya diri, berjarak dengan rumah, dan melepas ketergantungan dari orang tuanya. Meskipun di sisi lain masih ada sikap yang sebaliknya. Di usia-usia rawan Yesus, Maria mendidik dengan kesetiaan, kasih, dan penuh perhatian. Memang tidak banyak diinformasikan oleh para penginjil tentang keadaan Yesus pada usia remaja dan menginjak dewasanya. Tetapi bisa dipastikan Maria mendidiknya dengan kasih sayang, penuh perhatian, dan kesetiaan. Kesetiaan yang tanpa batas itulah
yang membuat Maria sanggup untuk menjalani hidup dalam keluarga Nazaret bersama Yesus dan Yosef melewati masa-masa sulit penuh ancaman dan kepedihan. Ia mengalami kepedihan karena mengalami penolakan, mulai dari saat akan melahirkan ditolak di rumah penginapan. Kala usia kanak-kanak Yesus hendak dibunuh Herodes sehingga harus mengungsi ke Mesir. Dan pada puncaknya pembunuhan Yesus oleh para penguasa zamannya, Maria pun mendidik Yesus taat hukum dengan cara mengikuti aturan seturut Sabat, antara lain pergi ke Bait Allah untuk mempersembahkan Yesus. Maria pun terlibat dalam kehidupan di masyarakat, hadir dalam acara perkawinan di Kana, dan bahkan berperan menentukan di bagian konsumsi. Terlihat jelas betapa amat paham dengan keadaan si tuan rumah yang punya pesta nikah. Bila tidak, mana mungkin Maria sampai tahu bahwa mereka yang berpesta nikah itu sampai kehabisan anggur. Artinya jelas, Maria mendidik anaknya untuk peduli. Namun Yesus seakan-akan tidak peduli dari nada jawabannya. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Lihat Yohanes pada perkawinan di Kana. Sebagai mukjizatnya yang pertama, seolah terjadi oleh paksaan Maria. Namun sesungguhnya terjadinya mukjizat itu didesak pula oleh keadaan. Keadaan dicermati oleh Maria dan disampaikan kepada Yesus. Dan lagi yang terjadi kemudian adalah Maria memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan penuh dengan air. Kiranya ini atas perintah putranya kepada Maria. Lalu Maria memerintahkan para pelayan. Tersirat dari sini sikap kepemimpinan Maria. Tentu saja apa yang dimilikinya inilah yang dididikkan kepada putranya Yesus. Sebagai manusia, tentu Maria menjalankan tugas keibuan terhadap anaknya, dan Yesus pun mengalami keputeraan dalam dirinya terhadap ibunya. Dalam kehidupan bersama sebagai keluarga, tidak mungkin tak terjadi jalinan wajar seperti layaknya dalam keluarga lain. Yang lain adalah cara Maria dalam menjalankan tugas keibuan itu pasti berbeda dengan para ibu lainnya. Maria inspirator bagi para ibu. Bila dalam dunia pendidikan dikenal semboyan asah asih asuh, tak dipungkiri hal ini terjadi dalam pendidikan Maria pada anaknya. Secara batiniah, setiap ibu berhati lebih dekat pada anaknya daripada pada ayahnya. Alasannya jelas, dialah yang mengandung selama 9 bulan
penantian sampai pada kelahirannya. Maka dapat dimengerti bila Maria pun memiliki rasa rindu pada anaknya, sehingga dikala sibuk di tengah publik, Maria berusaha menemuinya. Lihat Injil Matius bab 12 ayat 47. Kala masih kanak-kanak, memang seorang anak masih berada penuh dalam tanggung jawab orang tuanya. Namun kian dewasa, anak kian mandiri dan menemukan kehidupannya sendiri. Itulah salah satu cara memberikan ruang tanggung jawab dan kebebasan pribadi si anak untuk berkembang. Tampaknya dalam diri Yesus pun terjadi demikian. Dari ucapannya di depan publik, "Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan, dialah ibuku." Lihat Injil Matius bab 12 ayat 48 sampai 50. Terjadilah bukan saja pengalaman asa ase asuh sepihak, melainkan kedua belah pihak. Ada saling asah, asih, dan saling asuh. Para ibu pun harus mengerti apa yang menjadi arah hidup dan harapan anaknya, bukan dengan begitu saja mengajari, melainkan juga belajar, bukan mengasihi dengan ketergantungan atau memanjakan, melainkan juga memberi kebebasan dan mengasuh dalam arti mau melihat perkembangannya tanpa harus memerintah dan melarangnya. Dalam hal ini teringatlah apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran dalam sanjaknya, "Anakmu bukanlah milikmu. Bagai anak panah, anak harus dilepas. Namun cara pelepasannya tetap dari busur dengan arah yang terarah." Busur asal Yesus dibesarkan dari keluarga kudus Nazaret, dan arah tujuannya adalah kepada Bapaknya. Maka dengan sabdanya itu, Matius bab 12 ayat 48 sampai 50, Yesus menjadi pelayan dan milik umum, bukan milik keluarga apalagi pribadi. Persaudaraan yang tidak lagi karena hubungan darah, daerah, suku, agama, atau apapun juga, melainkan karena sabda dan kehendak Bapa. Inilah persaudaraan sejati yang universal, karena kehendak Allah bisa terjadi pada dan dilakukan oleh siapapun, apapun suku, golongan, dan agamanya, dan bahkan oleh orang kafir sekalipun. Kehendak Allah bukan dalam arti sempit ritual agamis, tetapi lebih pada kesalehan sosial dan bukan kesalahan dalam moral. Mereka ialah anak-anak yang dididik oleh para ibu dengan jujur, tanggung jawab, adil, benar, penuh kasih, peduli, dan sebagainya. Dan bukan dengan kesewenang-wenangan, jahat, kejam, curang, dan lain-lain. Bulan Ibu adalah bulan
umat beriman. Hari Ibu memang secara nasional dirayakan tanggal 22 Desember. Namun sebagai umat beriman Katolik, pada bulan Mei yang telah ditetapkan oleh gereja sebagai bulan Maria, alangkah baiknya menjadi bulan ibu bagi para ibu, bagi kita semua. Artinya, semoga sikap keibuan Maria dalam mendidik putranya memberikan inspirasi bagi para ibu untuk mendidik anak-anaknya. Memang mendidik anak-anak sekarang, kata banyak ibu atau orang tua, semakin susah. Namun para ibu juga para ayah akan lebih susah lagi apabila tidak mau bersusah payah mendidik anak-anaknya mulai sejak dini dalam iman, moral, dan kehidupan sosial. Tuhan memberkati kita. Amin.